terkait dengan 3 kasus korupsi, saudara. Namun keterangan dari Jampitsus ini masih kita tunggu terkait dengan apa, saudara? Di mana kami juga terus mengikuti perkembangan kasus dari yang tengah didalami oleh polisi. 3 kasus korupsi diantaranya terkait dengan PLN Batubara, kemudian PT Asabri, dan juga PT CBS serta PT KNI, di mana sudah 13 lokasi yang digeledah oleh polisi sejak hari Rabu hingga Kamis, saudara, di mana sejumlah barang bukti juga sudah disita, di antaranya uang tunai senilai 476 miliar rupiah serta 74 kg emas batangan. Penggeledahan yang dilakukan di 13 lokasi ini terkait dengan 3 perkara besar yang berkaitan dengan kasus korupsi, TPPU, suap maupun gratifikasi. Namun hingga saat ini, saudara, memang belum ada pengumuman terkait siapa pihak-pihak yang diperiksa, kemudian juga siapa yang dijadikan sebagai tersangka. Penggeledahan dilakukan dalam skema joint investigation Oleh Polri dan juga oleh Polda Metro Jaya, saudara. Barang bukti yang disita terakhir di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Ini berupa sejumlah dokumen dan juga komputer. Informasi yang kami dapatkan, saudara, akan ada keterangan pers yang akan disampaikan oleh Jampitsus beberapa saat lagi. Namun rekan media juga masih menanti keterangan yang akan disampaikan berkaitan dengan apa. Namun sebelumnya juga sudah sempat disampaikan oleh Kejaksaan Agung yang menanggapi terkait penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di hari Rabu dan juga Kamis, saudara. Kejaksaan Agung sebelumnya sempat menerbitkan surat edaran terkait dengan peningkatan kewaspadaan menyikapi perkembangan situasi. Dan Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna sebenarnya sebelumnya itu membenarkan adanya surat edaran tersebut yang merupakan upaya dari internal untuk memperkuat pengawasan dan juga menjaga marwah lembaga. Dan saudara, untuk informasi terkini dari Kejaksaan Agung, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla di sana. Carla, informasinya akan ada keterangan dari Jampitsus kira-kira jam berapa? Atau apakah sudah ada tanda-tanda di sana? Saudara, kami masih akan mencoba memperbaiki koneksi bersama dengan Claudia Carla untuk audio di sana, saudara. Yang jelas kami masih menunggu keterangan dari Jampitsus terkait dengan diduga berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi beberapa hari terakhir. Namun memang beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung sempat memberikan keterangan terkait dengan upaya hukum penggeledahan yang sedang dilakukan oleh polisi. Kejaksaan Agung meminta publik tidak berspekulasi atas kasus korupsi dengan atau seseorang maupun institusi tanpa dasar fakta yang jelas. Kejaksaan Agung tetap mendukung penegakan hukum yang profesional, kemudian objektif, transparan, dan akuntabel. Ini menyusul penggeledahan yang dilakukan di 13 titik oleh polisi. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna bilang bahwa setiap aparat penegak hukum
memiliki kewenangan masing-masing dalam menjalankan proses hukum. Dikatakan oleh Anang dalam keterangan yang diterima oleh kami saudara di hari Kamis lalu, Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Sekali lagi disampaikan oleh Kejaksaan Agung, saudara, bahwa Kejaksaan menghormati seluruh penyidikan yang dilakukan oleh polisi karena merupakan kewenangan institusi tersebut. Kita kembali sapa jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, langsung dari Kejaksaan Agung, saudara. Carla, ada informasi apa yang bisa Anda sampaikan dari sana? Selamat pagi, ya, terkait dengan hari ini, rencananya dari pihak Kejaksaan Agung, utamanya yaitu Febri Ardiansyah sebagai Jampitsus, dikabarkan akan memberikan keterangan kepada pers ataupun di media yang telah berada di Kejaksaan Agung, di mana nantinya kita akan melihat pernyataan yang diberikan dan semula dijadwalkan untuk pernyataan ini akan disampaikan pada pukul 9 pagi. Namun hingga saat ini kami masih menunggu karena belum terlihat ada Febri Ardiansyah maupun Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung yang memberikan keterangan kepada pihak media yang sudah menunggu di sini. Dimana kalau kita lihat sebelumnya, saudara, memang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yaitu Febri Ardiansyah ini disangkut pautkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya di 13 titik lokasi yang tersebar, dan pada penggeledahan tersebut ini diduga terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi, suap dan tindak pencucian uang atau TPPU tata kelola batubara, lalu kemudian juga terkait dengan PT Asabri dan kemudian terkait dan juga Krakatau Steel. Lalu kemudian terkait dengan hal ini, Polda Metro Jaya juga telah menggeledah kafe yang diduga terafiliasi oleh Febri Ardiansyah, dan tim gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan juga Polda Metro Jaya telah menggeledah kafe The Clan di Cepete, Jakarta Selatan yang dikelola pihak yang diduga terafiliasi oleh Febri Ardiansyah. Dan juga dari penggeledahan tersebut, saudara, ditemukan di lantai 2 kafe tersebut, polisi juga membongkar sebuah dinding yang tersembunyi yang menyimpan berangkas besi setinggi 2 meter. Dan dari penggeledahan tersebut, saudara, polisi menyita uang tunai senilai hampir 60 miliar dari lokasi kafe tersebut, serta juga 74 kg emas batangan dan sejumlah uang dengan mata uang asing yang bernilai miliaran rupiah. Lalu kemudian untuk penggeledahan juga dilakukan di kediaman Febri Ardiansyah yang dilakukan di daerah Sentul, di mana hingga kini, saudara, untuk kediaman pribadi dari Febri Ardiansyah ini juga dijaga ketat oleh pihak ataupun juga anggota TNI yang berjaga di rumah dari Febri Ardiansyah tersebut. Dan hal ini juga telah direspons oleh pihak Kejaksaan Agung yang telah mengonfirmasi adanya permintaan terkait dengan penjagaan tersebut. Ini memang benar diminta oleh pihak kejaksaan untuk menjaga rumah jaksa tersebut. Dan nanti, saudara, kita akan mendengar pernyataan langsung dari Febri Ardiansyah terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di kafe yang diduga terafiliasi oleh Febri Ardiansyah, juga penjagaan TNI, anggota TNI yang dilakukan di kediaman Febri Ardiansyah. Sementara ini yang dapat kami kabarkan, saudara, nantinya kita akan mendengarkan langsung pernyataan dari Febri Ardiansyah pada hari ini. Kembali ke studio. Baik, Carla, kemudian untuk pihak yang sebelumnya disebut ini ditangkap oleh polisi di tempat penggeledahan,
apakah ada informasi juga mungkin dari sana terkait dengan siapa pihaknya ataupun juga apa kaitannya dengan penggeledahan yang dilakukan? Mohon maaf, boleh diulangi lagi? Baik, Carla, ada informasi bahwa Saya kurang sebelumnya bisa mendengar polisi pernyataan. sempat menangkap satu orang dalam penggeledahan yang dilakukan di total 13 titik. Satu orang ini apakah ada informasi dari Kejaksaan Agung? Mungkin Carla, siapa pihak tersebut dan dari mana? Baik, sejauh ini, saudara, memang dari ada satu pihak yang telah ditangkap ataupun juga ditahan oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan yang dilakukan. Namun, memang untuk pihak tersebut belum diumumkan, baik dari pihak Kejaksaan Agung sendiri belum memberikan keterangan apakah orang tersebut ini merupakan rekan atau orang yang diduga memiliki kedekatan dengan Febri Ardiansyah. Dan nantinya memang kita akan mendengarkan kembali untuk lebih jelasnya terkait dengan satu orang tersebut yang ditangkap untuk mengonfirmasi kembali apakah memang orang yang ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya ini merupakan orang yang memiliki faktor kedekatan dengan Febri Ardiansyah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Claudia Carla melaporkan langsung dari Gedung Jampitsus di Kejaksaan Agung. Kita akan nanti kembali ke Anda, Carla, dan kita nantikan masih saudara konferensi pers ataupun juga keterangan pers yang kemungkinan akan disampaikan oleh pihak Jampitsus maksud kami, di mana kemungkinan akan berkaitan dengan kasus yang tengah didalami oleh polisi yang sebelumnya di hari Rabu dan juga Kamis ini melakukan penggeledahan total di 13 titik. Terakhir saudara, penggeledahan dilakukan di sebuah ruko kosong di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Tim penyidik gabungan dari Polri dan juga Polda Metro Jaya menyita sejumlah dokumen dan perangkat komputer dari ruko 3 lantai yang ada di Jalan Asem 2, Cipete Selatan. Saudara, belasan lokasi sudah digeledah polisi, namun tersangka korupsi belum diumumkan. Ini dinilai untuk mencegah penghilangan barang bukti. Dan berikut analisis Kabareskrim Polri periode 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji dan pengamat anti korupsi Yudi Purnomo. Jadi begini, pertama kita ucapkan selamat dulu kepada penyidik Polri ini kita. Dan ini merupakan suatu kesuksesan bersama yang milik rakyat Indonesia dan milik aparat penegak hukum juga. Ini kesuksesan Polri, kesuksesan KPK, dan kesuksesan daripada kejaksaan kita. Nah, apakah oleh Polri ini? Pertama, saya katakan sebagaimana tadi sore bahwa ini adalah on the track ya, sudah langkah yang tepat sekarang dalam proses sudah melalui tahap penyelidikan. Penyelidikan sudah dilakukan saksi, kemudian alat bukti elektronik, alat bukti yang lain, mungkin surat, ya. Dan sekarang sudah sampai bukan lagi penyelidikan karena alat bukti sudah terkumpul, sudah lebih dari 2 mungkin alat buktinya, dan ini sudah masuk tahap penyidikan. Tahap penyidikan karena ini sudah upaya paksa ya. Upaya paksa itu penggeledahan itu sudah upaya paksa. Kemudian yang kedua sudah melakukan penyitaan. Nah, penggeledahan, penyitaan itu upaya paksa, berarti ini sudah masuk tahap penyidikan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa belum ada tersangkanya? Ini sebagaimana dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana yang besar, yang mungkin dampaknya luas, gitu. Polri, sebagaimana juga KPK melakukan teknik penyidikan seperti memakan bubur panas, gitu. Dimulai dari pinggir, kemudian menyisir ke dalam. Nah, dari pinggirnya itu dari mana?
yaitu dari mengumpulkan barang bukti. Jadi udah barang bukti udah terkumpul dan tidak langsung diumumkan secara besar-besaran karena masih banyak lagi kalau melihat di sini barang bukti yang mau dicari gitu. Nah, kita terkaget tahu-tahu sudah 12 titik dan malam ini tadi sudah diumumkan lagi. Ada beberapa titik yang baru 40 menit yang lalu yang sedang secara bersamaan dilakukan penggeledahan. Mungkin akan berkembang menjadi 20 titik dan sebagainya sehingga dengan cara sistem makan bubur panas menyisir dari pinggir ini akan semakin banyak barang-barang bukti yang diselamatkan, hasil kejahatan yang diselamatkan. Dan ini dia mulai dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, belum ada tersangkanya, tapi barang buktinya sudah dikumpulkan, nanti dia, dan saya yakin ini ya, konstruksi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ini sudah ada calon tersangka, tapi tidak diumumkan dulu karena apa? Karena untuk menghindari ada alat bukti yang dihilangkan atau barang bukti yang menghilang, tapi dengan cara ini, nah sudah mulai tahu, sudah menduga-duga publik, ya polisi tentunya selaku penyidik sudah menguasai nama siapa dan barang bukti diselamatkan, kemudian juga nanti sekaligus mungkin akan menangkap tersangkanya, sejumlah tersangka ini. Tersangka apa? Ya tersangka kejahatan pokok, ya predikat crime-nya tadi sudah diumumkan bahwa dari batu bara, ASABRI, kemudian di Krakatau Steel, nah itu tentu mengarah korupsi. Siapa pelaku utama korupsi? Korupsi ada dua, ada yang menyuap, ada yang melakukan tindak pidana korupsi, dan ada yang disuap. Kemudian duitnya hasil tindak pidana disembunyikan. Ini kan disembunyikan, itu juga perbuatan pencucian uang, pidana juga. Nah inilah, jadi ini sudah bagus ya. Nanti mungkin Mas Yudi yang jelaskan lagi ya. Ini saya kira kita dukung ya. Mudah-mudahan tidak ada campur tangan politik dalam perbuatan yang dilakukan dalam penyidikan yang dilakukan Polri ini, sehingga kita selaku masyarakat, selaku pemilik negara ini akan senang, akan bangga bahwa mulai dilakukan pembersihan terhadap Republik ini. Ya. Itu yang pastinya kita nantikan juga. Dan tadi memang dikatakan sudah mengantongi nama. Dan ini juga pastinya sudah ada calon tersangka kejahatan pokok. Seperti itu yang disebutkan oleh Pak Susno. Lalu lantas kami ingin bertanya kepada Pak Yudi. Pak, melihat eskalasi penggeledahan yang masih masif terjadi. Dan ini tentunya menarik begitu banyak perhatian. Memang tapi ini hasilnya masih 0 tersangka. Lantas apakah ini memang ada kejanggalan, gejala corruptors fight back, atau sekadar strategi untuk mengulur waktu dari pihak kepolisian, Mas Yudi? Ya, bagi saya saat ini memang strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan Kotas Tipikor dan Direktorat DPDsus Polda Metro Jaya memang lebih banyak untuk sekarang adalah memperkaya pembuktian, ya, kemudian menambah bukti-bukti sehingga kemudian dilakukan penggeledahan. Dalam tindak pidana korupsi, salah satu yang menjadi strategi penyidik adalah memperbanyak tempat-tempat dilakukan penggeledahan. Kalau kita lihat ya, kebanyakan dari tempat yang digeledah adalah properti milik pribadi dalam bentuk ruko, rumah, ataupun apartemen. Artinya tentu penyidik sudah tidak lagi atau belum ya mencari bukti-bukti formal terkait dengan proses pengadaan ataupun dokumen-dokumen yang mudah didapatkan ya, seperti surat dan sebagainya. Nah, tetapi penyidik ingin mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan dari kantor-kantor resmi ya, yaitu pertama terkait dengan uang ya, aset ya, kedua barang bukti elektronik, yang ketiga properti-properti di mana berada untuk mencari jejak-jejak yang tertinggal. Artinya penggeledahan itu kan penyidik memahami bahwa tempat tersebut ya diduga adalah tempat disembunyikannya barang bukti atau tempat beradanya barang bukti atau hal-hal lain yang untuk memperkuat pembuktian. Kita tahu bahwa yang disita ini kan
bukan hanya dalam bentuk aset ya berupa uang ya, kemudian juga emas ya, tetapi juga dokumen-dokumen yang sangat penting ya untuk pembuktian. Jadi saya selalu mengatakan bahwa akan sangat banyak nih dalam 3 kasus ini tempat-tempat yang digeledah, dan memang cerdas sekali teman-teman penyidik ya langsung ke rumah, karena di rumah lah ya kita ini secara manusiawi kan pasti kita menyimpan sesuatu itu kan di rumah ya, dan ini berhasil dibuktikan. Dan kedepannya ya tentu ya ini yang diharapkan oleh masyarakat ya, bahwa masyarakat kan juga tentu ingin segera mungkin ya ada tersangkanya, walaupun secara formal selalu kita kembali ke syarat syarat formil ya yang ada di KUHP ya terkait dengan penyidikan, bahwa tersangka itu kan ada di akhir penyidikan. Saat ini memang adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti maupun alat bukti. Tetapi bagi saya sih tidak jadi masalah kalau misalnya secepat mungkin diumumkan gitu kan tersangkanya. Toh juga seperti yang disampaikan oleh Pak Susno, sebenarnya dalam proses rencana ataupun strategi penyidikan kan juga sudah ada ya nama-nama yang ada di kantong penyidik gitu ya, yang didapatkan dari proses penyelidikan. Karena di penyelidikan itu kan bukan hanya kita mencari peristiwa, tapi kita juga sudah paham nih calon tersangkanya siapa. Jangan sampai nanti calon tersangka di dalam penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Kemudian yang menarik ya dalam proses penggeledahan ini, saya melihat bahwa fokus dari penyidik adalah mencari ya tempat-tempat yang diduga beradanya uang-uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi yang memperkuat ya memperkuat adanya korupsi. Yang kedua, adanya upaya pencucian uang, yang selalu katakan bahwa tempat-tempat seperti money changer ataupun kafe itu kan juga menjadi salah satu syarat alat-alat ya untuk kemudian melakukan pencucian uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh teman-teman Polri, saya melihat ada yang menarik bahwa sangat-sangat presisi sekali ya, dan jarang sekali nih bisa kita dapatkan ya, bahwa dalam beberapa penggeledahan ternyata di situ sudah ada uang, sudah ada kemudian brankas dan lain sebagainya. Artinya uang yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi ini benar-benar disimpan oleh para pelaku yang saya nggak tahu entah kegunaan mereka untuk apa ya, tetapi bagi saya jumlah ini sangat besar untuk disimpan ya di dalam rumah. Artinya tentu apalagi dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura, yang saya melihat memang dalam bisa jadi ini bukan hanya 3 tindak pidana korupsi ya, tapi bisa juga banyak. Nah, masalah kemudian apakah orang-orang yang diduga akan menjadi calon tersangka itu memahami bahwa mereka akan menjadi tersangka ya, saya pikir tentu mereka memahami. Itulah sebabnya bagi saya ya, apalagi kalau udah ketemu uang ya, dalam tindak pidana korupsi itu begitu ketemu uang, apalagi uangnya itu sungguh jauh di luar nalar, tidak sesuai dengan profil gaji manapun gitu ya. Para pejabat di Republik kita butuh berapa ribu tahun mendapatkan hampir 0,5 triliun itu ya. Ini kan baru yang didapatkan ya. Pasti saya yakin kedepannya akan lebih ini ya. Kalau bagi gue itu masifnya gerak cepat dari teman-teman, ya harusnya mereka sebenarnya orang-orang ini sudah sadar lah bahwa tujuannya adalah mereka. Tapi apakah kemudian akan mengundurkan diri ataupun kemudian ya tetap merasa tidak bersalah ataupun akan fight back, ya saya pikir ya silakan saja gitu ya. Tetapi
apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian ini sudah tidak bisa lagi untuk kembali. Karena apa? Karena yang ditemukan adalah uang. Ya, kalau ditemukan adalah uang, maka tidak akan ada kompromi ya untuk menghentikan, apalagi ada yang berusaha mengintervensi gitu kan. Sebab misalnya pun ada diintervensi, nanti uang yang hampir setengah triliun itu mau dikemanain, kan begitu. Jadi bagi saya sudah tepat. Dan kalau kita bicara dalam batu bara aja kerugian 5 triliun, mas, kerugian 5 triliun itu murni adalah uang. Karena apa? Dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas, tapi dibayarkan full ya untuk kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan spek. Artinya uang yang mengalir benar-benar dana segar. Baru didapatkan dari penggeledahan ini aja hampir setengah T gitu kan. Nah, artinya masih ada kurang 4,5 triliun plus 2 tindak pidana korupsi lainnya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Yan Rahman. Saudara, polisi telah menggeledah sebanyak 13 lokasi terkait pengusutan kasus dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Barang bukti yang dikumpulkan pun sudah banyak. Namun kenapa belum ada tersangka? Apakah ada kemungkinan tarik-menarik kepentingan di dalamnya? Simak analisis dari Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan pengajar STH Jentera Institute Bivitri Susanti. Pak Ito, kalau melihat bukti-bukti yang sudah terkumpul, nilainya udah nggak main-main, Pak. 400 miliar lebih. Banyak bukti dalam bentuk emas, ada uang, ada dokumen. Tapi sampai sekarang belum juga diumumkan. Ini bagian dari strategi polisi atau sebetulnya masih ada tantangan juga dihadapi polisi untuk menguatkan bukti baru kemudian mengumumkan tersangkanya? Ya, baik, Mas Tifal. Yang pertama secara normatif. Ya, secara normatif ini kan kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Kemudian yang kedua juga kita harus menghormati due process of law. Bahwa terhadap tersangka itu harus mendapatkan proses hukum yang fair. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, ada pertimbangan juridis. Kemudian juga teknis penyidikan dan juga komunikasi ke publik ya dalam menyebutkan tersangka, calon tersangka. Kenapa demikian? Yang pertama adalah untuk menghindarkan error in persona. Karena kita tahu ada pra peradilan ya apabila kita salah menetapkan tersangka. Yang kedua, mencegah tersangka ini mengamankan barang-barang bukti yang mungkin masih relevan. Ini kan bisa dilakukan yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 91 KUHP
KUHP baru larangan penyidik untuk bagaimana misalnya menyampaikan kepada publik tersangka dengan kesan bahwa telah mengesankan adanya perbuatan praduga yang bersalah. Ya, ini dalam rangka perlindungan HAM. Dan yang selanjutnya adalah menghindarkan risiko pra-peradilan ya, untuk memastikan bahwa dasar hukum formal dan materialnya itu telah terpenuhi. Karena kita tahu apabila ini kasusnya kasus besar dan menarik perhatian masyarakat dan menjadi atensi presiden. Demikian Mas Ivan. Kalau melihat sampai 12 titik yang digeledah Pak, bisakah kemudian kita katakan ini berarti penyelidikannya sampai kemudian akhirnya menggeledah dalam kurun 2 hari terakhir ini sudah lama berjalannya? Sudah Mas, ini kan sudah bukan proses penyelidikan lagi, sudah masuk dalam proses penyidikan. Saya tentunya sudah berkoordinasi dengan adik-adik dari penyidik, dan mereka secara profesional tadi dengan pertimbangan-pertimbangan jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia karena ada salah administrasi ya. Kita semua tahu bahwa pra-peradilan ini pun juga tentunya harus menjadi concern bagi para penyidik untuk betul-betul berhati-hati secara cermat. Yang terutama tadi masih banyak barang-barang bukti yang diduga relevan yang mungkin tentunya kita harus melakukan strategi untuk penyelidikan tadi ya, dengan pertimbangan yuridis, teknis penyidikan ini yang kita lakukan saat ini, dan tentunya menyampaikan ke publik juga kita harus menghormati tadi dengan azas praduga tak bersalah maupun due process of law atau hak daripada seorang tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Ini yang menjadi concern dari penyidik sampai saat ini, karena pengembangannya kemungkinan besar masih bisa berkembang secara lebih luas lagi. Demikian Mas Ivan. Mbak Bivit, kalau Anda melihatnya harusnya tersangkanya sudah ada. Kalau dengan titik geledah yang sudah sebanyak itu, temuan barang-barangnya sudah sebanyak itu juga, emas 74 kilo kalau pakai konversi harga sekarang aja nilainya itu sudah 200 miliar lebih. Harusnya polisi sudah punya tersangka dong kalau begitu, atau punya pandangan lain di sini Mbak? Tersangka saya kira ada atau tidak ada, itu ada persoalan materialnya, ada persoalan formilnya. Maksud saya begini, dugaan bahwa ada orang yang melakukan perannya masing-masing dalam sebuah proses penyidikan yang saya pahami pasti sebenarnya sudah ada. Tapi penetapan tersangka di titik ini saya bisa bersetuju dan mengapresiasi kerja kepolisian, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Ito, karena penetapan tersangka itu persoalan dalam KUHP yang juga harus dilakukan secara hati-hati. Apalagi yang kita hadapi. Mbak Bivit? Saya mau coba pastikan dulu. Oke, sorry Mbak Bivit, tadi sempat terputus sedikit. Boleh diulang lagi bagiannya tadi? Ya, mudah-mudahan bersambung ya. Jadi saya melihatnya berdasarkan KUHP, penetapan tersangka secara formil, apalagi itu memang sangat-sangat ada prosedur yang lebih ketat. Dan saya kira dengan situasi bahwa yang dihadapi adalah juga aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, saja harus ada kehati-hatian di situ. Jadi itu bisa saya pahami. Cuma begini Mas Difal, peristiwa ini kan jadi sorotan kita semua karena ada hal-hal lainnya yang mengikuti. Ya, misalnya ternyata ada yang rumah yang dijaga oleh aparat TNI misalnya dan seterusnya. Nah sebenarnya itu yang jadi aspek. Mbak Bivit? Harus dijelaskan secara terang. Sudah sampai mana sebenarnya proses sampai dengan penetapan tersangka secara formil bisa dilakukan. Supaya kita tidak berspekulasi. Karena kok masuk bagian lain nih, ini ada seseorang yang mungkin menjadi tersangka dari pihak kejaksaan, ada kepolisian sebagai penyidiknya, tapi kalau ada TNI nih, nah ini kan suatu hal yang saya kira juga patut dijelaskan secara terang, barangkali oleh semua pihak yang terkait, apalagi kita juga paham tadi ada perhatian penuh dari Presiden, jadi publik berhak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan kasus ini. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, tapi kalau kemudian kata Pak Ito, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, harusnya kan ada tersangka dong kalau begitu. Kalau menurut Anda ini bagian dari strategi makanya kemudian belum diumumkan dulu sekarang oleh polisi tersangkanya, atau ada hal lain nih Mbak menurut Anda? Ya memang ada aspek politiknya, itu yang tadi saya katakan. Bahwa hari ini mungkin ada pertemuan dengan Presiden, harus ada penjelasan dulu, dan seterusnya. Barangkali itu yang juga akan menimbulkan kehati-hatian. Karena memang tadi ya aspek teknisnya menurut KUHP memang tidak serta-merta juga
begitu ada penyidikan maka kemudian pasti sudah ada tersangka karena harus ada 2 alat bukti dan seterusnya dan seterusnya. Itu di KUHP jelas. Nah, cuma buat saya yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa belum juga kita jadi berspekulasi, jangan-jangan ada aspek politik yang lebih. Ketika misalnya ada situasi tadi TNI ikut, kemudian Presiden yang saya dengar juga memanggil pihak-pihak terkait, dan seterusnya. Berarti ada aspek politiknya yang membuat penetapan tersangka belum bisa dilakukan. Tepatkah begitu Pak Ito bahwa ada aspek politik makanya kemudian tersangka belum diumumin sampai detik ini? Ya, sebetulnya yang dikatakan Mbak Fitri tadi betul, bahwa kan kita dalam proses penanganan satu perkara, Mas Ivan, itu kan ada namanya proses criminal justice system, ya, sistem peradilan pidana, di mana Polri itu sebagai penyidik, kemudian jaksa sebagai penuntut, dan nanti diserahkan kepada pengadilan. Kalau ada misalnya ya kita baru dugaan tertinggi daripada salah satu institusi, khususnya di kejaksaan. Jaksa itu kan memiliki azas dominus litis ya. Jadi semua kewenangan di sana tentunya yang kita harapkan adalah komitmen dari setiap instansi ya untuk betul-betul menuntaskan kasus ini tanpa ada resistensi ya, resistensi institusi. Jadi kita semua tahu bahwa bagaimana Polri waktu itu untuk beberapa kasus yang melibatkan perguruan tinggi kita buka di depan kepada masyarakat dan tuntas ya hukumannya. Tentunya ini pun juga perlu untuk masalah ini tadi unsur politis ini harus segera disingkirkan. Tentunya keterlibatan pihak ketiga misalnya yang tadi disampaikan Mbak Fitri ya bahwa ada TNI, kita juga lihat apakah memang untuk mengamankan agar kasus ini bisa berjalan dengan baik ataukah ada unsur lain. Jadi saya sependapat memang di sini adalah bagaimana dukungan Presiden ya sebagai pimpinan tertinggi yang beliau sudah menyampaikan tekad untuk bagaimana memberantas korupsi sampai seakar-akarnya. Ini yang tentu kita harapkan, dan jangan lupa bahwa unsur legislatif juga bisa menjadi pengawas ya, karena Komisi 3 ini kan mitra daripada kepolisian. Jadi kita ingin kasus ini terguril sampai dengan pengadilan dan masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Demikian.